Begitu harusnya. Dengar dari kemarin Maulid Nabi nih hari Selasa, oh semua udah siap-siap, siap batin, siap hati mendengarkan. Saya pengen tahu Nabi saya itu seperti apa. Karena terus terang aja hari ini, kenapa hari ini Rasulullah tidak menjadi idola, tidak menjadi figur yang utama? Karena sejujurnya memang umatnya itu belum kenal sama beliau, cuman kenal nama doang. Kita pun na'udzubillah, jangan-jangan juga belum kenal siapa beliau itu sebenarnya. Bagaimana posisi beliau? Apa makom beliau? Kira-kira posisi Rasulullah sekarang ini bagaimana? Yang kalian pahami? Ada nggak manusia yang paling mulia selain Rasulullah? Nggak ada lagi. Tadi kan sudah disampaikan, Sayyidul Anbiya, itu pemimpinnya para nabi. Makanya di dalam surah Al-Imran, ini catat lagi, surah Al-Imran ini yang penting dan mahal. Ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Jami' al-Ahkamnya dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas. Apa maksud ayat ini? Ternyata nih, coba nih ya, nabi kita nih, ternyata nabi kita itu tidak ada nabi dan rasul sebelum beliau. Tidak ada nabi dan rasul sebelum beliau kecuali Allah ambil janji dari para nabi dan rasul itu, dan mereka semua berjanji. Nabi Rasul sebelum Rasulullah, kalau bahasa bojongnya, menandatangani fakta integritas. Apa namanya? Fakta integritas. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang tidak menandatangani fakta integritas, bahwa nanti kalau mereka diberikan kesempatan bertemu dengan Nabi terakhir, mereka berjanji akan menjadi umatnya, menjadi pembelahnya, menjadi pengikutnya, menjadi orang yang mendukungnya. Itu yang ngomong dan yang menginginkan itu bukan orang biasa. Siapa? Para nabi dan rasul. Makanya nanti di hari kiamat, kan sekarang masih ada nabi yang belum mati. Siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Nanti sebelum hari kiamat, ketika beliau turun ke bumi, ya, itu dia berpidato di tengah-tengah manusia. Beliau sampaikan bahwa dia ingin mengajak seluruh manusia agar kita semua mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dahsyatnya. Nabi, rasul yang maksum, yang enggak punya dosa, juga punya cita-cita, keinginan supaya Allah izinkan mereka menjadi umatnya Rasulullah. Keinginan itu mereka ungkapkan dalam sebuah ayat itu. Sementara kita, coba kita tanpa pernah kita minta, tanpa pernah kita berdoa, Allah takdirkan kita hari ini menjadi umat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Coba kurang apa Allah sayangnya sama kita nih. Nah, kalau udah dikasih fasilitas begini, jangan disia-siain dong sebagai umatnya Rasulullah. Masa timbanglah apa namanya, hadir memperingati Maulid Nabi kita gak punya waktu, begitu ya. Lah terus bukti cinta kita kepada beliau apa? Ini bahagian daripada kita, bagaimana kita mewujudkan rasa syukur yang Allah berikan ini. Kita tanpa kita minta, Allah sudah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makom beliau tuh, Rasulullah tuh. Hebat nggak tuh? Hebat nggak Nabi kita? Banin, banat, hebat nggak Nabi kita? Kenapa hebat? Iya, kenapa hebat? Hebatnya dari mana? Hah? Nabi dan Rasul aja pengen jadi umatnya. Coba bayangkan. Itu dari sisi kemuliaan beliau. Sekarang coba kita lihat bagaimana Rasulullah cintanya kepada kita nih, biar tahu kita, biar paham kita. Kira-kira kalau sekarang manusia, siapa yang paling cinta kepada kita? Menurut kita, siapa yang paling cinta kepada kita? Orang tua. Betul ya? Ibu terutama ya. Ibu itu Masya Allah ya,
Ibu itu kan memang cintanya kepada anak itu tanpa batas, ya. Bahkan dia lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Tapi yang perlu kita pahami adalah ternyata ada yang lebih cinta kepada kita, melebihi besarnya cinta ibu dan bapak kita. Siapa dia? Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Hibban. Nih, perhatikan ini. Dicatat. Ini semua ilmu. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Hibban, ketika itu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bangkit tengah malam dengan membaca satu ayat, ya. Ayat ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 112. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Wa in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya Engkau mengampuni mereka, mengajak mereka, memang itu mereka hamba-Mu ya Allah. Mau Kau apakan juga terserah ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi kalau Engkau ya Allah mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau maha bijaksana. Ayat ini diulang-ulang terus sama Rasulullah sampai subuh hari, diulang-ulang terus ayat ini. Waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari menyaksikan, ma zilta taqra'u hadzal ayat ya Rasulullah hatta tasjuda 'alaiha wa tarkam 'alaiha. Ya Rasulullah, kenapa ayat ini dibaca terus menerus semalam suntuk? Apa dijawab Nabi? Inni sa'altu Rabbi azza wa jalla asy-syafa'ati li ummati. Aku ingin dengan membaca ayat ini Allah turunkan kasih sayangnya. Dengan apa? Dengan Allah berjanji kepada saya akan mengampuni daripada dosa-dosa umatku yang melakukan maksiat. Fa'atoiha man lam yusyrik billahi syai'an, dan Allah pun akan mengampuni kita sepanjang kita tidak melakukan kesyirikan. Ada enggak yang berdoa kepada kita semalam suntuk? Semalam suntuk, bukan cuma 5 kali sehari, semalam suntuk tuh Nabi. Bahkan ketika itu Aisyah, siapa? Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, meminta kepada beliau, ya Rasulullah, ud'uni. Aisyah cengeng, merengek, ya Nabi, tolong dong doain saya. Lalu apa respon Nabi? Lalu Nabi pun mengangkat tangannya, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah ampunilah Siti Aisyah ya Allah. Padahal mungkin dosanya nggak ada, dosanya ada pun hanya sebutir, tapi Rasulullah angkat tangan. Mendengar ini apa dikatakan Aisyah? Fadhahikat Aisyah. Aisyah pun tersenyum. Kenapa? Bahagia mendengar doa Rasulullah, karena dia barusan dengar dilantunkan doa kepada Allah, dimintakan ampun, maka ketawa Aisyah ibunda kita. Lalu apa kata Rasulullah? Ayassiruka bidu'aika ya Aisyah? Kamu bahagia dengan doa saya wahai Aisyah? Ya Rasulullah, wa ma la yassiru bidu'aika? Siapa yang tidak bahagia mendengarkan doamu itu? Itu sekali doang tuh. Sekali doang Aisyah ibunda kita minta doa, lalu Nabi kita berdoa minta ampun. Begitu gembiranya ibunda Aisyah mendengar itu sekali doang. Lalu apa kata Rasulullah di ujung itu? Dzalikat du'ai li ummati fi kulli shalah. Inilah wa Aisyah doaku kepada umatku berapa kali? Bukan cuma sekali, tapi setiap kali lantunkan Rasulullah doa ini. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Banyak lagi contoh praktek sejarah yang dapat kita lihat, bahkan kita semua paham sampai akhir hayat beliau. Beliau pun yang beliau ingat terakhir sebelum beliau meninggal adalah ummati. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah demikian, pantas enggak kita nih yang sudah digituin kagak ada rasa cinta di dalam hati kita? Betapa malangnya nasib kita hari ini, umatnya Rasulullah yang sudah diberikan fasilitas demikian, tapi untuk mengucapkan salawat dan salam pun dia tidak bisa, dia tidak mau, dia lupa tuh. Banin tadi sampai putar kepala tuh, kagak hafal salawatan. Iya, bagaimana nih cintanya sama Rasulullah? Harus putar kepala, berarti berselawatnya jarang. Nah itu diantara hikmah Maulid Nabi, kita tahu ternyata Rasulullah makomnya seperti itu, terus cintanya kepada kita seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?